Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali meneruskan kajian yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dalam kajian ini nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntun kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah sebelum kita mulai kajian ini, kita baca terlebih dahulu bersama-sama untuk mempelajari cara bacaan dalam Al-Quran, terutama surat Al-Ikhlas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau lafaz Allah itu jangan panjang-panjang, karena itu hanya 2 harokat ya. Jadi qul huwallahu ahad kepanjangan ya, atau qul huwallahu ahad itu kependekan ya. Jadi 2 harokat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah ya, jangan Allah ya. Nah, sama seperti kul huwa, jangan kul huwa. Orang Jawa kita sering membaca kul huwa Allah, kul huwa gitu ya, padahal huwa ya, kul huwa Allah ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Itu qalqalah semua. Jangan eman-eman ya bacanya. Lam yalid, yalid itu begitu kan, jangan lam yalid walam yulad, eman-eman itu. Keluarkan suaranya agar mengeluarkan pantulan, namanya qalqalah. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada walam yakullahu. Yakullahu itu kalau dalam tajwid namanya nun sukun bertemu lam, namanya idgham bila gunna. Bila gunna itu, kalau bi itu kan dengan, gunna itu dengung. Kalau bi gunna berarti dengan dengung. Kalau ini bila gunna, la itu tidak. Berarti kalau bila gunna jangan dengung, tanpa dengung. Nah, makanya bacanya walam yakullahu, nggak boleh walam yakullahu, yakul itu dengung namanya. Jadi yang jelas yakullahu kufuwan ahad, walam yakullahu kufuwan ahad. Jelas ya? Saya agak sedikit flu ini. Kita ulangi lagi. Bapak-bapak bisa perhatikan di tulisan itu ya, kelihatan segitu? Kalau kurang besar saya zoom lagi nanti.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Saya kira ada yang mau nyoba baca atau gimana? Gimana? Nggak berani, nggak apa-apa ya. Untuk jadi ngaji Quran itu harusnya itu talaqi syafahi. Talaqi itu berhadapan ya. Terus yang keduanya syafahi. Syafahi itu dari mulut ke mulut. Jadi gurunya lihat mulutnya sana juga tahu gurunya mengajarkan ini loh begini mengucapkan a itu begitu ya. Makanya kalau Quran itu tidak bisa kalau hanya kita belajar misalnya beli buku-buku metode membaca Quran 60 menit misalnya, terus dikumpulkan bukunya, itu tidak akan bisa sempurna ketika membaca itu ya. Makanya harus talaqi, bertemu sama guru. Syafahi apa? Mut ya, dari mulut ke mulut biar bisa melihat bagaimana makhraj itu keluar. Dan yang paling penting lagi, jamaah sekalian, jangan terlalu mudah tertarik dengan lagu atau nada kalau belum fasih. Biasanya kan bapak-bapak ya, atau anak-anak biasanya itu senengnya nadanya dibagusin ya, belajar lagu yang nada seperti ini, nada seperti itu gitu ya. Itu tidak perlu. Fasihkan dulu bacaannya. Nah, nanti akan ketemu lagunya, nadanya itu akan ketemu sendiri. Dan setiap orang punya karakter sendiri-sendiri, nggak usah ikut-ikut. Makanya kalau ada orang yang bilang suaranya kok bagus ya, sebenarnya bukan suaranya yang bagus, tapi lafadznya yang benar. Nah, nanti akan bagus dengan sendiri. Ya. Nah, kalau yang bagus-bagus suaranya terus meliuk-liuk, ternyata makhrajnya nggak benar, itu malah aneh nanti didengarkan. Ya. Nah, coba latihan fasohah dulu, tahsin, biar bagus lisannya, baru nanti lagu akan ketemu dengan sendirinya. Manusia punya keterbatasan sendiri-sendiri ya. Tapi ketika sudah menemukan makhraj yang bagus, nanti dia akan menemukan nada yang sesuai dengan karakternya ya. Nggak bagus kalau misalnya ada orang tua gitu, baca Quran terus pakai nadanya yang anak-anak itu, yang siapa itu yang yang Junaid itu, anak kecil itu kan lucu, orang tua kok pakai nada kayak gitu, nah, gitu ya, cementeng ya, nggak pantas ya. Makanya nggak usah terlalu yang seperti itu, fasihkan saja bacaannya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya wa kaifa yaqra'ul Quran kana yaqra'uhu mutarattilan, Rasulullah itu membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu satu-satu, kira-kira ya seperti yang kita baca tadi, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah itu kana yaqra'uhu ayatan. Rasulullah itu kalau baca Al-Quran itu per ayat begitu. Jadi ayat itu memang tujuannya untuk berhenti, katakanlah terminal lah begitu. Sehingga jangan, barangkali yang ada yang masih terbiasa baca begini, wal asr innal insana lafi khusrin illa gitu ya, illal ladzina amanu. Berhentilah di lafi khusr begitu. Illal ladzina amanu itu ada ayat. Itu di Atin juga ada ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadna hu asfala safilin. Udah berhenti di situ, jangan safilina illa ladzina. Dan itu kurang bagus. Baik, kita masuk ke, nggak ada yang baca ini ya, sudah saya tawarkan. Ini berarti kalau yang tua malu sama yang muda grogi sama yang tua. Akhirnya nggak maju semua. Nggak apa-apa wes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, ucapkanlah, yakinkanlah, jadi ikrarkanlah. Ini
seperti dulu yang pernah saya sampaikan bahwa kul itu umum. Ayat ini turun memang untuk Rasulullah, tapi ditujukan kepada semua umat Rasulullah untuk menyatakan bahwa huwa Allah, dia adalah Allah. Ketika ada orang yang tanya, zaman itu tiap hari sholat itu yang disembah siapa? Qul huwallahu ahad, saya menyembah Allah yang maha ahad. Orang-orang musyrik dulu pada bertanya, wahai Muhammad, kamu itu ngomong katanya Rasul, siapa yang mengutus kamu? Qul Allahu ahad. Ketika orang bertanya lagi, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, gitu. Aku katakanlah aku berlindung kepada yang mengatur manusia, ya. Aku berlindung kepada yang mengatur sang pencipta. Kamu ngomong sang pencipta itu siapa? Huwa Allahu, dia adalah Allah. Jadi Allah itu sudah memproklamirkan diri bahwa namanya itu adalah Allah. Ya. Makanya ada orang yang bilang itu, dari mana kamu tahu kalau Tuhan kamu tiba-tiba namanya Allah? Allah itu tidak pernah menyebut dirinya namanya Allah, katanya begitu. Ada yang pernah bilang begitu? Dengar? Tidak, Allah sudah memproklamirkan diri bahwa qul huwallah, qul huwa Allah, dia adalah Allah. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita pinta, Tuhan yang kita yakini, yang kita tauhidkan, itu bukan lain adalah Allah. Menamakan dirinya namanya Allah. Gitu. Berbeda sama agama-agama lain yang punya sebutan-sebutan tersendiri. Tidak. Kalau kita orang Muslim, yang kita maksud Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengatur alam semesta, yang dimaksud oleh kita itu adalah Allah. Kemudian qul huwallah dikasih sifat ahad. Ada perbedaan antara ahad dan wahid. Ini dalam gramatikal bahasa Arab, ya. Jadi kalau orang bilang wahid itu ada seterusnya, wahidun, isnain, salasa, arba'ah, dan seterusnya. Tapi kalau ahad nggak ada seterus, nggak ada lanjutannya, hanya itu. Ya, makanya qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu wahid, bukan, tapi qul huwallahu ahad. Sehingga penterjemahan dalam bahasa Indonesia itu agak sulit. Katakanlah bahwa Allah itu adalah, dengan ngambil kita bahasa Sanskerta dulu namanya Esa, begitu ya. Padahal Esa itu juga ada lanjutannya kan? Esa, Dwi, ya, Tri, apalagi? Kalau 4 apa? Catur, terus Panca gitu ya. Nah, saya nggak begitu tahu lah bahasa gitu. Sebenarnya belum ada bahasa yang bisa menandingi bahasa Arab yang bernama ahad. Ya. Cuman ya pokoknya saman paham lah, yang dimaksud ahad itu adalah tidak ada duanya. Ya. Katakanlah bahwa Allah itu adalah tidak ada duanya, hanya satu. Dan satunya bukan satu yang seperti kita maksud 1, 2, 3, bukan, ya. Tapi memang hanya itu. Barangkali ya mungkin yang cocok Esa itulah barangkali. Qul huwallahu ahad. Makanya lafaz ahad ini jarang dipakai oleh Allah, kecuali disambungkan dengan ayat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah itu la nufarriqu baina ahadim mir rasulih, ya kan? Ahadim mir rasulih, ada seterusnya. Dalam ayat lain wa in ahadun minal musyrikinas tajaroka, ya. Jadi ahadun ada lanjutannya, enggak ahadun saja. Tapi kalau di sini qul huwallahu ahad, sudah tidak ada lanjutannya. Allah itu memang bukan number one, bukan. Allah itu memang Esa. Saya nggak tahu untuk mewakili bahasa ini apa. Tidak, mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi harus bisa kita yakini dalam hati. Ya, nah itu. Qul huwallahu ahad. Mungkin kalau diterjemahkan dengan bahasa itu tidak akan terwakili. Tapi harusnya kita meyakini bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu ada di dalam hati kita, gitu ya.
Kemudian ayat yang selanjutnya Allahus Samad. Allahu As-Samad. As-Samad itu kalau terjemahnya tempat bergantung. Tapi yang dimaksud As-Samad itu adalah segala sesuatu yang manusia atau makhluk itu butuh dengannya. Maka kita minta kepada As-Samad itu. Allah huwa As-Samad. Allah itu adalah tempat sumber dari segala yang dibutuhkan oleh makhluk. Yang namanya makhluk itu pasti butuh. Minimal butuh makan. Ya. Kita butuh, manusia butuhnya banyak. Udah dikasih sehat, ya kan, masih ngeluh. Padahal dia masih bisa nafas. Sudah bisa nafas, masih ngeluh. Padahal dia bisa berjalan, masih bisa jalan. Dia mengeluh, padahal dia bisa duduk. Alangkah sakitnya kalau orang nggak bisa duduk ya. Orang sudah bisa duduk masih mengeluh. Tapi semua kebutuhan dari makhluk itu ada pada Allah. Makanya Allah disebut As-Samad. That tempat untuk bergantung, meminta, mencurahkan segala keinginan, memohon kepada segala kebutuhan, itu namanya As-Samad. Nah ini yang kadang kita lupa. Kita punya Allah, tapi somadnya enggak kepada Allah. Gara-gara usahanya agak susah dikit, wah mulai deh ya, nyari ke Gunung Semeru. Ternyata Gunung Semeru jeblok duluan. Ya. Konsultasi kepada katanya orang pintar, padahal dia baca Al-Quran saja nggak bisa. Ya. Akhirnya dia sebenarnya bodoh. Lah yang minta lebih bodoh lagi kan gitu ya. Nah, cuman begitulah ya. Kecenderungan manusia itu ketika dia butuh, kadang akal sehatnya itu sudah tidak normal lagi, tidak berjalan dengan baik, sehingga dikira kayak orang mau tenggelam, tidak perlu menunggu pelampung ya, akar pun jadi kan begitu. Makanya manusia selama masih kita punya iman, kendalikan iman itu dengan pikiran. Allahus Samad. Kita minta kepada Allah yang maha tempat untuk segala kita minta kepadanya. Ketika sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, maka sesungguhnya Allah yang menyembuhkan. Kalau dokter bukan menyembuhkan tapi mengobati. Yang menyembuhkan Allah. Petani itu bukan menumbuhkan tapi hanya menanam. Afara'aitum ma tazra'un a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkan? Tidak, kamu hanya menanam, tapi yang menumbuhkan Allah ya. Gitu. Ketika kita fakir, yang menjadikan kaya itu Allah, bukan usaha kita sendiri ya. Kita kan hanya manusia berusaha nyari ke sana ke sini, ke sana ke sini, lah yang memberikan rezeki Allah. Makanya ada orang bisnis tender sudah di depan mata, tinggal ting gitu ya, ternyata gagal ya, banyak ya, nah, gara-gara hal yang sepele. Makanya kita pasrahkan kepada Allah. Tapi jangan kalau orang yang punya tauhid yang bagus, jangan kecewa, karena rezeki itu Allah yang jamin ya, rezeki itu Allah yang jamin. Kadang masih aduh Pak, untuk rezeki nggak jadi, barangkali Allah mengganti dengan rezeki yang lebih besar dari itu, kita nggak tahu. Misalnya apa itu yang batinnya banyak itu apa kira-kira? Belantik motor lah atau belantik mobil gitu ya. Sudah jadi, sininya sudah jadi, sananya sudah oke, harganya udah oke. Nah, ketika mau datang orangnya kecelakaan, mau survei orangnya kecelakaan, akhirnya aduh nggak situ dapat rezeki saya. Salah kalau sama ngomong gitu. Sama ngomong tidak jadi dapat untung gitu aja. Walaupun Allah bisa jadi memberikan untung yang lebih besar daripada sama untung paling 100-200 ya. Dilalah nggak jadi untung 100-200, anaknya Saman kecelakaan. Saman mesti ngomongnya, aduh sudah jatuh tertimpa tangga. Oh, Saman belum tahu, anaknya Saman jatuh di rumah sakit, sedesa jenguk semua.
Kalau orang kampung kan biasa kalau jenguk ada tanda tangan ya, kok tanda tangan apa ya? Iya, buah tangan lah, kok tanda tangan ya, buah tangan gitu. Ternyata sakitnya nggak seberapa. Ketika dihitung saldonya masih banyak. Ya, misalnya ini saya satu contoh. Jadi dapat rezeki nggak? Dapat rezeki. Makanya kita jangan suudzon sama Allah. Udah husnudzon apa? Semua yang kita usahakan seandainya gagal, maka yakinlah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Gitu. Saya dulu itu sebenarnya kan maunya ke Al-Azhar. Ya. Nah, ketika saya mau ke sana, udah ujian semua udah oke, gitu. Ternyata harus ada tanda kutip ya, biaya yang harus saya penuhi dan saya tidak mampu untuk memenuhi itu. Wah, udah tangisan. Saya bilang sama Kiai, Pak Kiai bilang udah nggak apa-apa, nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Ternyata saya akhirnya dalam 1 tahun berikutnya, saya akhirnya ke Riyadh dan Masya Allah lebih baik, mukafaannya lebih besar ya. Beasiswanya itu lebih besar Pak, semuanya gratis total, bisa haji lebih dari 1 kali, bisa umroh berkali-kali, Masya Allah. Itu diberikan ganti sama Allah yang lebih baik ya. Makanya jangan menyesal ketika kita sudah itu, kita pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, Allahus Somad. Yakin ini harus begitu ya. Ini pulang haji itu harus ceklan Allahus Somad gitu nanti. Jangan sudah ngaji tafsir Al-Ikhlas, nah, masih belum ikhlas saja ini. Ini berarti tafsirnya nggak masuk. Gitu ya. Bahkan dalam kekuatan, rahmat dan semuanya itu ya kita minta sama Allah. Ya. Allahus Samad. Lah kemudian yang selanjutnya lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan. Allah itu tidak melahirkan itu artinya nggak punya anak. Betapa orang-orang musyrik dulu mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Mereka mengatakan begitu. Wa qalatin yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan kalau Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Isa itu anaknya Allah. Tapi semuanya itu di cover, di counter sama Allah dalam satu ayat, lam yalid walam yulad. Dia sama sekali tidak pernah punya anak. Makanya di sini kenapa kok kalau dalam balaghah, kenapa kok pakainya lam, tidak pakai lan? Ya. Kalau bahasa Arab itu la ya artinya tidak, lan ya tidak, lam juga tidak semua. Ini artinya tidak semua. Ya. Kalau la itu bisa jangan, bisa tidak. Kalau lan itu bisa tidak akan, terus atau tidak biasa. Ya. Kalau lam itu bisa belum atau tidak. Ya. Makanya kalau orang ditanya hal sholaita, kamu sudah sholat? Ya. Ya. Jangan hal akalta, apa kamu sudah makan? Jawab lamma, ya, belum, ya, lam artinya belum. Kenapa pakai lam? Karena itu adalah jawaban dari tuduhan orang-orang terdahulu. Agama-agama terdahulu itu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak, punya keluarga, punya ini dan punya itu. Ya. Makanya di counter lam yalid. Ya. Allah tidak punya anak. Ya. Walam yulad, dan tidak pernah terlahirkan. Ya. Jadi nggak punya orang tua. Kalau Allah punya orang tua, berarti Allah itu terlahir. Kalau Allah terlahir berarti Allah itu ada awalnya. Sejak kapan? Makanya ada pertanyaan itu yang sampai saat ini
orang-orang Kristen tidak bisa menjawab sejak kapan Isa itu menjadi Tuhan. Itu ada bukunya itu. Dan dalam ulasan itu ternyata tidak ditemukan memang. Itu yang mengarang orang Muslim. Orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Oke, sejak kapan Isa itu jadi Tuhan? Sejak dilahirkan. Ketika dilahirkan, Al-Quran sudah mengcounter apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani pada saat itu. Memang Nabi Isa memang luar biasa, ketika lahir diberikan mukjizat. Yang mukjizatnya itu bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia berbicara dalam keadaan masih bayi. Wa yubri'ul akmaha wal abros, menyembuhkan penyakit yang belum ada obatnya, katanya lepra apa begitu ya. Kemudian wa yuhyil mauta, bisa menghidupkan orang mati. Makanya mereka menganggap gitu, ini memang anak Tuhan. Isa itu memang benar-benar anak Tuhan karena punya kelebihan yang luar biasa. Apalagi ditunjukkan dengan kisah bahwa Maryam pada saat itu sebagai wanita yang konon pada saat itu memang wanita yang tidak pernah bahkan melihat yang bukan mahram aja nggak pernah. Tiba-tiba datanglah malaikat datang ke kamarnya. Jadi Maryam itu memang sudah dipersembahkan oleh orang tuanya untuk mengabdi di dalam ketaatan agama. Jadi dia berada di mihrab, di masjid, udah ada kamarnya tersendiri di situ, dan tidak ada orang yang masuk kecuali Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalamnya itu, wajada 'indaha rizqa. Wah, banyak buah-buahan di situ. Kemudian bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini? "Hadza min indillah," kata. Qalat, "Hadza min indillah." Ini dari Allah. Ya. Siti Maryam banyak itu buah-buahan yang tidak pada musimnya. Nah, Siti Maryam itu, ibunda Sayyidah Maryam itu, ketika didatangi oleh laki-laki yang tidak dikenal, kemudian malaikat itu mengatakan bahwa engkau akan hamil. Kau akan hamil. Beliau langsung bilang, "Anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar." Bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah tersentuh oleh seorang pun. Nah, coba bayangkan. Saya tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Makanya sangat bohong kalau ada orang bisa hamil tanpa sentuhan. Ya kan begitu kan? Ini Quran sudah jelas. Jadi yang namanya hamil itu pasti harus ada interaksi, ya kan? Gitu. Minimal ya barangkali disuntik apa-apa, tetap ada sentuhan. Tidak mungkin terus didamun itu langsung hamil, itu nggak mungkin. Sehingga akhirnya dalam kisahnya itu, akhirnya beliau ibunda Maryam itu hamil, dan dalam kehamilan itu ada dua versi. Orang yang nggak suka sama si Maryam bilang, wah itu ternyata pelacur, itu wanita itu yang dipuji-puji. Orang yang nggak suka, biasa kan? Orang kalau nggak suka itu kan mesti berlebihan ketika itu. Orang yang suka juga terlalu berlebihan. Gitu. Oh, ini mengandung anaknya Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, bapaknya itu Jibril. Akhirnya ketika terlahir yang namanya seorang anak itu, saat orang-orang pada bertanya seperti itu, Siti Maryam tidak menjawab apa-apa. Udah tanya aja ini sama anak saya. Nah, pada saat kecil itu si Isa kecil sudah bisa menjawab pertanyaan sama orang-orang dengan berbicara. Itu namanya mukjizat, gitu ya. Bahkan pada saat itu lahirnya juga sendiri di bawah pohon korma. Ya, wahuzi bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyah. Jadi Ibu Maryam ketika dikejar-kejar sama orang-orang yang nggak suka itu mau dibunuh karena kamu ternyata pengkhianat. Kamu sok suci saja, ternyata kamu adalah tidak ada bedanya dengan wanita-wanita yang ada di pinggir jalan sana, kira-kira begitu. Akhirnya dikejar-kejar dalam keadaan hamil. Pada saat yang genting seperti itu, beliau Siti Maryam sudah sakit perutnya. Nah, ketika sudah sakit, akhirnya Allah memerintahkan kepada Ibu Maryam, wahuzi bijid'in nakhlah, gerakkanlah pohon
kurma itu. Coba san bayangkan pohon kurma itu seperti pohon, kalau orang Jawa dulu bulung. Tahu bulung ya? Nah, pohonnya kan kayak kelapa itu. Ya, pohon kurma kan seperti itu. Itu suruh gerakkan. Secara akal bisa gerak nggak? Orang hamil loh. Nah, tapi itu sebagai isyarat bahwa manusia itu harus bekerja. Walaupun pekerjaan itu kadang tidak, ya remeh lah. Nah, pokoknya menggerakkan. Gitu. Harik yadai, gerakkan kedua tanganmu. Ketika digerakkan begitu, tiba-tiba tuh sakit alaiki rutubang janiyah. Pada jatuh itu berguguran kurma-kurma yang matang. Masya Allah itu ya. Makanya ada orang yang kerjanya kelihatannya santai, pokoknya kerja. Karena itu untuk memenuhi syarat sebagai manusia hidup. Adapun hasilnya pasrahkan kepada Allah. Ya. Tapi juga jangan terlalu pede, kemudian mengatakan, wah saya itu bisa berhasil, saya bisa gini karena saya pakai metode. Ya. Saya pakai ilmu, saya pakai semacam-macam lah begitu ya dengan kesombongannya. Oh, itu bisa ditenggelamkan seperti Qarun. Nah, Qarun itu kan ketika ditanya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dikasih semua ini karena dengan ilmu saya katanya. Oh, tertenggelamkan. Fakhosafna bihi wa bidarihi. Saya tenggelamkan dia dan semua hartanya ditenggelamkan bareng-bareng. Makanya orang kalau suka mohon maaf ya, sombong, kata-katanya terlalu tinggi, terus seakan-akan mengunggulkan dirinya sendiri, nanti bisa ditenggelamkan oleh Allah itu. Mungkin ditenggelamkan karirnya, ditenggelamkan bisnisnya, ditenggelamkan. Makanya hati-hati, nggak usah begitulah. Kalau misalnya ada orang yang tanya, "Saman kok beres oh? Baru mulai kemarin kok sudah gitu?" Gimana bilangnya? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Itu kan jawabannya Nabi Sulaiman. Ini adalah karunia Tuhanku. Nah, udah jawabannya itu udah jawaban paling rendah hati, khusyuk, tanpa masalah, tidak menyenggol kepada siapapun. Ini jawaban yang luar biasa. Kalau sampean ngomong, jenengan kok hebat ya, terus sama ngomong, iya aku, ya kan? Nah, mesti ada orang yang tersinggung, ada orang yang ini, ada orang yang itu. Orang yang dengar pun kadang, kok begitu ya, gitu. Tapi kalau kita jawab, saya itu nggak tahu. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Gitu. Udah itu jawaban sudah adem, anteng, penuh dengan ketawaduan dan syarat dengan tauhid. Ya. Ada orang bilang gitu, "Saman kok bisa pinter sih? Ngaji terus ya, mondoknya lama ya." Saya malah bilang, mondok kalau lama itu berarti goblok. Lah gak pinter-pinter makanya lama kan begitu. Kalau yang pinter itu sebentar. Kan begitu harusnya. Kalau ngaji terus, kajian ngaji tholabul ilmi itu harus terus, ya, nggak ada putusnya. Tholabul ilmi itu minal mahdi ilal lahad, sampai kalian. Makanya nggak apa-apa, saya udah tua kok masih ikut kajian ahad pagi gitu nggak. Ahad pagi itu tidak membatasi umur. Di situ tidak ada tulisan khusus anak, itu nggak ada kan? Nah, gitu. Lam yalid walam yulad. Begitu pula Uzair dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Allah itu karena Uzair itu adalah orang soleh, ya. Sebagai seorang nabi, kalau di dalam hatinya ada sesuatu kerentek yang kurang yakin, itu langsung diberikan jawaban sama Allah. Di antaranya dia itu pernah dalam hatinya begini, Uzair itu, lah iya, orang kalau sudah mati apa bisa dihidupkan lagi ya? Kerentek dalam hati begitu saja itu Uzair. Akhirnya Allah itu melepaskan dia untuk Uzair itu orang kaya itu, orang kaya sekali. Dia naik kuda untuk melihat kebunnya. Ketika jalan-jalan melihat kebun ke sana gitu ya,
ambil korma, ambil delima, ada anggur, ada apa gitu. Sangkan luasnya kebunnya, pas mau balik keder. Jadi ya kira-kira kayak wong kerja minen lah, tanah ombo-ombo ya zaman dulu. Jadi ke sawah aja pulangnya keder. Pas keder dia bingung, aduh saya pulangnya kemana ini? Nah, istirahat saja lah dulu saya di bawah pohon. Ketika istirahat di bawah pohon begitu, tiba-tiba dia tidur siang-siang. Tiba-tiba ada orang yang bangunkan. Bangun. Ketika bangun, semuanya sudah suasananya beda semua. Orang bilang, berapa lama kamu tidur? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur sebentar, setengah hari paling. Bal labista mi'ata amin. Tidak, kamu itu tidur 100 tahun. 100 tahun. Loh kok apa ya 100 tahun? Itu fangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan. Ya. Kamu lihat itu himar kamu yang kamu naiki sudah jadi tulang belulang. Akhirnya dia bilang, oh saya tidur memang 100 tahun. Pada saat itulah Uzair juga ditampakkan bagaimana Allah menghidupkan tulang belulang yang sudah mati. Ya, akhirnya jadi lagi. Ya. Nah, ketika Uzair balik ke kampungnya udah orang sudah menganggap bahwa Uzair itu udah mati kan. Tapi posisi Uzair itu masih muda, seperti sedia kala dulu ketika tidur itu. Ya, tapi jangan disimpulkan, oh berarti kalau orang suka tidur awet muda gitu, jangan ya. Jangan disimpulkan itu. Ini mujizat. Nah, akhirnya orang-orang menganggap ini itu reinkarnasi Uzair yang dulu dikenal sebagai orang yang soleh. Ini tuh anak Tuhan ini. Nah, begitu. Orang Yahudi kira-kira menganggap, kenapa kok Uzair dianggap sebagai anak Tuhan? Nah, tapi itu dikonter sama kita orang Muslim bahwa lam yalid walam yulad. Kemudian ayat selanjutnya walam yakun, dan tidak ada lahu baginya kufuan, yang sepadan, ahadun, seorang pun. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan kayak bolak-balik susunannya. Tapi memang kalau di dalam bahasa Arab itu setiap ada taqdim wa ta'khir, ada yang didulukan, ada yang diakhirkan, walaupun sebenarnya bisa ya, itu ada manfaat. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah. Sebenarnya kan boleh na'buduka wa nasta'inuka, artinya sama itu. Kalau dalam terjemahnya sama, saya menyembahmu dan saya minta tolong kepadamu ya. Tapi ketika K-nya itu didulukan, iyyaka itu artinya hanya. Sama di sini. Walam yakun, dan tidak ada lahu baginya, harusnya itu ahadun, seorang pun, kufuan, sebagai tandingan kan begitu. Tapi di sini tidak ada seorang, tidak ada yang menjadi tandingan seorang pun. Nah, gitu ya. Jadi sama sekali. Kufu kalau orang mau nikah itu dianjurkan untuk kafaah. Kafaah itu apa? Setara ya. Kenapa kok harus setara? Karena dalam pernikahan itu walaupun sudah sama nanti akan menemukan perbedaan. Makanya jangan terlalu gambling, terlalu berani dengan sesuatu yang awalnya itu sudah berbeda. Karena ketika nanti sudah berkumpul, di situ akan banyak perbedaan. Makanya diusahakan yang kafah, yang banyak persamaannya, minimal persamaan agama. Makanya sama nggak usah nyoba-nyoba deh. Katanya nikah sama orang ahlul kitab boleh. Imanmu sepiro? Syukur-syukur kalau sama nggak katut. Kan gitu kan? Udahlah cari yang aman aja. Orang muslim, sama-sama muslim muslimah, gitu ya. Nah, secara nanti dicari lagi secara ekonomi barangkali ya enggak dinyak banget lah, cari yang setara. Wong saman orang kurang begitu mampu, jangan cari yang kaya, nanti dikirone kayak kalau Pak Dompleng, kan begitu. Kan gitu kan? Nah, nanti suatu saat ketika ada permasalahan, apalagi yang kaya perempuannya, yang laki-lakinya miskin, ketika
jadi percecokan, nanti perempuannya akan ngomong, kamu kesini datang hanya nggak bawa, wah kan begitu, nggak enak kan? Pak dicerai kok anak ewe sake, orang dicerai kok ngomongin nang ati dongkol, kan begitu. Itu diantaranya kenapa kok diantara nikah itu harus ada kufu. Saya nggak bahas nikah lah, saya bahas kufunya ini. Ya. Jadi Allah itu sama sekali tidak ada tandingan yang sepadan dengan Allah, itu nggak ada. Bahkan seandainya ada orang ngomong, itu kan Allah itu punya sifat ar-rahim, sayang. Lah manusia kan juga punya sayang. Sayangnya Allah sama sayangnya manusia itu beda. Sayangnya manusia itu terbatas. Ya, sama-sama sayang sama anak ketika kecil sayang banget, sudah semakin besar sayangnya sudah lain, tidak seperti ketika masa kecil, ya kan? Tapi kalau sayangnya Allah kepada makhluk, sayang yang tanpa batas. Allah Aziz, Aziz itu maha mulia. Itu ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati mulia kan pasti ketika jabat tanda tangannya payu. Ketika sudah selesai biasa. Tapi kalau Allah Aziznya Allah, mulianya Allah, la nihayatalah wala bidayatalah, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu makanya beda ya, tidak ada bandingannya itu Allah. Nah, semua asma Allah itu apa? Ya, dari 99 asma itu termasuk sifat-sifat Allah, semuanya itu tidak ada yang sama, tidak ada yang membandingi satu makhluk pun. Nah, orang-orang Mu'tazilah itu berkata bahwa berarti kalau Allah itu sifatnya banyak, biasanya kalau sifatnya banyak itu jumlahnya juga banyak. Bagaimana bisa satu benda yang punya sifat bertentangan, panjang dan pendek, bisa nggak? Hitam dan putih, bisa kan? Nah, manusia itu ada orang bilang itu, saya tadi ketemu orang yang gimana? Yang orangnya putih, yang putih motone maksudnya. Tapi kan tengahnya hitam, kan begitu. Panjang pendek, panjang misalnya yang panjang kakinya, tangannya nggak begitu panjang, atau badannya yang panjang gitu. Satu sifat yang bisa berkumpul sebenarnya, sehingga Allah sendiri itu punya sifat walaupun seakan-akan berlawanan, tapi itu bisa berkumpul kepada satu sifat yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Itu. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Itu makna dari qul huwallahu ahad. Sekarang kemudian apa fadilah dan manfaat dari surat Al-Ikhlas? Pertama penamaannya dulu. Kenapa kok dinamakan Al-Ikhlas? Ikhlas itu artinya jadi begini, jamaah sekalian. Bahasa Indonesia ketika menerjemahkan Arab sering sekali kurang pas. Dan memang ya seperti tadi saya bilang ahad saja itu kan sulit kalau dibahasakan bahasa Indonesia ya. Kita hanya mengambil pakai bahasa yang paling terdekat. Seperti ridho bahasa Arab sama ridho bahasa Indonesia kan beda. Kalau ridho bahasa Indonesia itu apa ridho itu? Ridho, rela. Ada satu hadis begini, ayyumma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Seorang wanita yang mati dan suaminya rela, maka dia masuk ke surga. Nah, saya pernah baca begitu. Wong guyu kabeh, yo rela bae gitu. Wong urung mati wis dinteni, katanya gitu. Loh, rela ridho yang dimaksud dalam ini bukan ridho bahasa Indonesia. Dalam ayat Al-Quran surat Ad-Duha, gimana itu? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan memberimu wahai Nabi Muhammad sehingga kamu ridho. Ridho itu artinya puas, senang. Jadi diberi, dia merasa puas. Nah, seperti orang ikut layanan umroh atau gitu, kemudian sama birunya itu dia puas, itu namanya ridho ya. Jadi ridho bukan ridho bahasa Indonesia yang itu ya. Lah begitu pula ikhlas. Ikhlas itu kalau di kita kan sampun ikhlas pura gitu ya. Habis ngasih terus bilang ikhlas apa enggak gitu. Padahal yang dimaksud ikhlas itu adalah tulus, kemurnian. Jadi tidak ada tendensi apapun, itu ikhlas.
Makanya ketika kita mengatakan Allah adalah Esa, tidak punya makhluk lain, maka kita dalam hati harus tulus mengucapkan itu. Ya. Tidak syirik, tidak mempercayai bahwa ada tendensi lain, tidak percaya bahwa berarti saya bisa begini itu karena usaha saya. Memang semuanya itu dari Allah mutlak, murni, gitu ya. Itulah namanya ikhlas. Makanya ayat ini dinamakan suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Nah, memang namanya beda. Kalau surat-surat lain itu sesuai sama penamaan. Ya. Misalnya sebutkan surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Surat Al-Ghasyiyah, sabbihisma rabbikal a'la. Terus terusnya, alladzi khalaqa fasawwa. Hal ataka haditsul ghasyiyah, begitu ya. Sebutkan surat Al-A'la, hal ataka sabbihisma rabbikal a'la. Sebutkan surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Ya. Namanya beda. Karena kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Karena ini adalah sebuah ketulusan yang di dalam hati, kita mentauhidkan kepada Allah dan menghilangkan semua kesyirikan dan kepercayaan-kepercayaan lain. Maka dinamakan Al-Ikhlas. Lah, di dalam urutan Al-Quran ada tartib nuzuli yang dulu saya sampaikan, urutan yang sesuai dengan ayat nuzul. Ada tartib usmani, tartib yang ada di dalam Al-Quran seperti ini. Kenapa kok tartibnya itu setelah Al-Ikhlas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas? Karena sebelum kita minta tolong sama Allah, a'udzu birabbil falaq kan kemarin sudah kita bahas ya. Kita berlindung kepada zat yang mencipta. Qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung kepada pengatur manusia. Sebelum kita minta tolong sama Rob tadi itu, Rob yang kita minta itu, maka ikhlaskan dulu di dalam hati bahwa tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Itulah manfaatnya. Kenapa kok al-ikhlas dulu? Karena hatinya harus yakin dulu. Masa mau minta tolong kita nggak yakin sama itu? Kalau kita mau berdoa sama Allah saja itu harus yakin dulu sama Allah. Ya. Jangan kita mau minta sama Allah, amin, kita minta sama Allah, tapi hati kita itu ngeranyang. Lah iya pernah dihibur rasio. Mental zaman kayak gitu. Makanya ketika ada sahabat yang berdoa begini, Allahumma inni as'aluk bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doanya begitu. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya minta kepadamu, bi anni asyhadu, bahwa saya bersaksi alla ilaha illa anta, tidak ada sesembahan kecuali engkau, al ahadus somad, yang maha esa dan maha untuk diminta, alladzi lam yalid walam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sama sekali yang menyamainya. Maka Rasulullah bilang, bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad salahu bi ismil aqdam, sungguh orang ini meminta dengan nama yang maha agung, alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang jika dia minta dengan nama ini pasti akan diberi. Nah, makanya kalau berdoa coba pakai yang ini. Ini kalau kita yakin langsung akan diberi, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza da'a bihi ajaba, dan jika dia berdoa langsung akan dijabahi. Hadisun sahih rawahu Tirmidzi. Itu penamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua adalah fadilah suratul Ikhlas. Yang pertama, fadilah suratul Ikhlas itu adalah barang siapa yang membacanya, maka sungguhnya dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Baca qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Jangan 3 kali ditomongkan seperti saya ya, memang dibaca 3, gitu ya. Maka itu sama juga la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya itu adalah membandingi sepertiga Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya 3, tentang hukum, ya, hukum-hukum yang seperti kita pelajari, hukum waris, hukum wudhu, hukum apa. Terus yang kedua tentang kisah para nabi-nabi umat-umat terdahulu. Makanya saya sering berkisah itu karena di Quran banyak kisahnya. Yang ketiga adalah tauhid,
Lah, Al-Ikhlas sendiri membahas tentang tauhid. Makanya sepertiga Quran ini. Sepertiga Al-Quran. Rasulullah juga pernah bersabda, ayajizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Quran fi lailah. Apakah engkau tidak mampu kalau setiap malam baca sepertiga Quran? Sahabat, wah, ya nggak mampu ya Rasulullah, berat itu. Nah, gitu ya. Terus Rasulullah bersabda, suratul Ikhlas sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Tapi ini adalah faidah atau fadilah, tidak bisa menjadi hukum. Tidak bisa menjadi hukum itu contohnya ada orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, bacanya Al-Ikhlas saja. Nah, dengan dalil, saya kalau baca 3 kali kan berarti sudah kayak baca Quran 1. Berarti kalau baca Quran 1 kan Fatihah sudah ada di dalamnya, berarti sah gitu ya? Nggak bisa, secara hukum nggak boleh. Sama seperti orang yang bilang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau baca 10 kali itu seperti orang memerdekakan budak 4. Memerdekakan 4 budak yang sempurna, yang mukmin. Sekarang ada orang siang Ramadan nyelonos. Puasa bulan Ramadan siang-siang nggak tahan. Keceburlah dia. Apa kafaratnya? Kafaratnya apa? Kalau siang-siang Ramadan kemudian itu, pertama memerdekakan budak ya, kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, apa namanya? Memberikan makan orang miskin 61 harinya 1 mud ya, 1 mud. 1 mud itu seperempatnya orang zakat fitrah itu. Kalau zakat fitrah kan 1 sok, bagi 4 itu 1 mud. Kalau susah ya 1 porsi lah gampangnya ya. Lah kemudian kalau orang yang melanggar fidyah tadi itu, kafarat tadi itu, udah saya tak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah aja 10 kali, saya malah sik susuk itu ya, nggak bisa begitu, nggak bisa. Walaupun itu malah 4 budak, padahal kewajibannya adalah 1 budak kan ya. Nah, gitu. Lah yang sering juga, saya juga sering gasai sama orang-orang yang haji itu. Orang kalau sholat di Masjid Nabawi kan pahalanya berapa? 100.000. 1.000 bukan 100.000 ya. Kalau di Masjid Mekah itu 100.000 di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500 ya. Orang pulang kaji kok Jumatan, maksudnya saya lihat itu kok masih pakai celana pendek. Terus saya pulang Jumatan juga kayaknya masih utuh begitu-begitu saja gitu. Sampai ditanya, Pak, sampean kok saya kok kayaknya tadi nggak ketemu di masjid. Kok masjid buat apa? Aku sih susu akeh. Lah aku udah nemangat nembe wingi katanya. Oh lah kok gitu ilmunya sampean ternyata. Ya gitu lah itu ya. Tidak bisa begitu. Hukumnya berbeda ya, karena la ta'dilu itu hanya menyamai, membandingi. Tidak bisa dijadikan hukum seperti itu. Nah, makanya kalkulatornya Allah itu berbeda dengan kalkulator manusia. Ya. Nah, kalau kalkulator manusia kan tadi, kalau 100.000 berarti Jumatan di sini 1 kali, saya masih sisa banyak kan begitu ya. Itu kalkulator kita. Nah, sama kalkulator rezeki saya bilang tadi itu. Rezekinya kita kan kalau gaji sekian, berarti anak sekian, kebutuhan sekian, ini sekian kan begitu ya. Kalkulator manusia, tapi Allah punya kalkulator lain. Wah, jangan salah ya. Gitu. Kemudian fadilah yang selanjutnya adalah ada seorang yang di Masjid Kuba. Itu kalau sholat bacanya qul huwallah terus sampai marem. Makmumnya itu sampai bilang, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kalau makmum di belakangnya orang itu di Masjid Kuba itu. Masjid Kuba itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah gitu. Lah kenapa? Bacanya qul huwallah terus ya Rasulullah, kayak orang surat liyane kan gitu kan. Terus Rasulullah coba panggil orangnya sini. Dipanggillah itu orang, ya fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabu. Wahai fulan, apa yang menghalangi kamu tidak mau ikut sama orang-orang? Mesti orang-orang kan minta
request, minta ayat lain, surat lain gitu. Dia bilang, nek sampean gelem ya kul huwallahu, nek gelem ora gelem aku ora imam biar iki gitu orangnya. Biyen sono Pak orang kayak gini itu. Saiki ono maning ora? Lagi sampean saya Pak ngentesi sampean iki. Nah, terus orangnya bilang gitu. Ya Rasulullah, ini uhibbuha. Ya Rasulullah, saya itu paling senang itu kul huwallahu itu paling senang. Di samping surat itu tentang keikhlasan, menjadikan hati saya tenang. Yang ketiganya pendek, aku apalagi baca cuma itu gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintamu kepadanya itu menjadikan atau menghantarkan masuk surga. Masya Allah, Allahu Akbar itu ya. Makanya sama udahlah berhenti itu yang suka maitu imam maca qul huwallahu itu. Ya. Kadang kan kita ya kadang manusiawi ya. Salatnya manang-manang suratnya kuwi, manang-manang suratnya kuwi kaya ora ono surat liyane kan begitu ya. Engko sampean suudon. Maklum apale ketok. Ini kan giliran sampean kurang imamin redeg surat qul huwallahu muter-muter salah. Lah kan begitu. Udah, barangkali kita husnudzon aja, barangkali dia memang cinta sekali sama surat itu. Udahlah biarin. Barangkali juga surat itulah yang akan mengantarkan dia masuk surga. Jadi nggak ada suudzon sama orang. Ya, kalau kita makmum ya makmum aja lah udah. Nggak usah rewel, makmum rewel. Kon imami wegah, mangkatnya ngepur. Ya, sama dadi wong angel temen sih. Ya kan gitu. Gitu njaluke surga dhisikan. Duh. Ya wis. Muga-muga di ngapura sama Allah aja tuh. Kan begitu ya. Nah itu. Nah. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca suratul Ahad kemudian surat Muawwidzatain sebelum tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah. Ya, makanya yanfusu qalilan ya. Jadi membaca qul huwallahu ahad, Waladul falak, waladul binas ketika mau tidur itu terus sedikit gitu, kemudian diusapkan seluruh tubuh untuk menjaga diri biar tidak tergoda atau terganggu dengan makhluk-makhluk jahat. Ya. Dan itu hadisnya sahih. Dan surat Al-Ikhlas ini juga selalu Rasulullah itu membaca lebih dari 10 pekan, 10 tempat. Yang pertama adalah beliau sering membaca pada rakaat terakhir ketika sholat fajar, sholat sunnah fajar. Ya. Beliau juga suka membaca ketika sholat witir. Ya. Kemudian beliau suka membaca ketika sholat sunnah tawaf. Jadi kalau habis tawaf itu sunnah untuk sholat 2 rakaat. Yang keduanya Rasulullah suka membaca pakai surat Al-Ikhlas. Yang ketiganya Rasulullah sering membaca setelah maghrib. Untuk itu rakaat kedua setelah maghrib itu. Nah itu Rasulullah suka membaca begitu. Kemudian sebelum tidur. Makanya Rasulullah suka sekali dengan bacaan surat. Ada juga dalam ulama terdahulu kalau sholat taraweh itu bacanya surat Al-Ikhlas, ya kan? Ini kan surat paling laris kalau bulan puasa, ya kan? Oh, paling laris ini pasaran nih. Bukan hanya celana saja Pak yang laris. Surat juga ada pasaran nih. Qul huwallahu ahad. Ya. Alasannya apa? Alasannya karena di situ takhfifan alal ma'mun, untuk meringankan kepada makmum. Tapi harusnya catatan ini, kalaupun memang biar meringankan kepada makmum, jangan cepat-cepat gerakannya itu. Sudah bacanya pendek, gerakannya cepat. Orang yang sudah tua, punya asam urat, ya, diabetesnya naik, itu kan ngikuti kayak gitu itu udah Masya Allah ya. Surat pendeknya seneng, tapi gerakannya cepat kan nggak seneng akhirnya. Ya, barangkali yang jadi imam-imam itu tolonglah kasihanilah itu para orang-orang yang tua itu. Suatu saat sampean akan merasakan hal yang sama seperti itu. Ya. Jamaah azanillahu iyyakum. Kemudian di dalam surat
Al-Ikhlas ini juga mengandung banyak manfaat karena ini adalah salah satu surat yang digolongkan dalam bacaan ruqyah. Ya, ruqyah itu pengobat atau penahan diri atau benteng. Ya, ketika dibaca pada pagi hari dengan muawwidzatain itu, maka dia akan terbentengi dari pagi sampai sore. Kalau dia membaca sore setelah maghrib, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai subuh. Ya, makanya biasakan terutama setelah sholat maghrib dan sholat fajar, sholat subuh itu membaca surat Al-Ikhlas dan muawwidzatain agar dia terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penjagaan yang lebih hebat daripada baju besi, lebih kuat daripada tembok Ya'juj wa Ma'juj. Nah, gitu. Lebih panjang barangkali penjagaannya daripada tembok Cina itu. Cuman kan kadang kita tidak mau membaca, ya, atau malas atau lengah. Padahal itu adalah manfaat yang sudah ditawarkan, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ya, jamaah azanillahu wa iyyakum. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu dibahas di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya. kalau kita membaca Al-Quran, satu surat selesai, berhenti Ustaz. Ya. Itu misalnya kita ambil contoh aja di Quran surat nomor 107 ayat 4, fawailul lil musholin. Kalau kita lanjutkan lebih bagus gitu, Pak Ustaz. Iya. Karena artinya nanti kan gitu ya. Iya. Membaca, saya tadi sudah menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu yang bagus adalah per ayat, kan gitu ya, per ayat. Lah bagaimana dengan surat fawailul lil musholin? Yang penting dilanjutkan, jangan fawailul musholin, celakalah bagi orang-orang yang sholat kemudian ruku. Masih ada lanjutannya nggak? Lanjutkan, fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Enggak apa-apa. Enggak misalnya apa namanya? Enggak dilanjutkan enggak apa-apa. Tidak harus. Saya katakan tidak harus. Fawailul lil mushollin alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak harus. Tetap kembali kepada kaidah bahwa kana Rasulullah yaqra'ul Qur'ana mutarattilan ayatan. Ya. Lah, para ulama qurra, ulama ahli Quran itu mengantisipasi biar katakan ada orang ngaji, kalau ngaji kan satu ayat nanti selesai, satu ayat selesai begitu ya, paling tidak memberikan peringatan biar kalau ngaji jangan berhenti di situ, coba lanjutkanlah satu ayat lagi. Nah, kalau memang mau selesai begitu ya, fawailul lil mushollin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau mau berhenti di situ. Kan ada orang yang diajari itu susah. Kalau ngajar Al-Quran itu mungkin baru satu ayat begitu ya. Nah begitu. Itu berhentinya jangan di situ. Ya. Kalau saya ngajar Quran itu tidak pernah banyak. Paling satu ayat, 3 ayat itu udah bonus itu kalau saya lagi bombong. Satu ayat. Makanya kalau orang bilang maju sama lama. Tapi kalau sudah lancar, wah, saya lepas, sudah saya dengarkan aja udah. Gitu ya. Cepat, nanti satu lembar ya, sudah. Kalau sudah bagus begitu. Tapi kalau belum, ya memang harus satu ayat. Nah, jadi begitu ya Pak ya. Yang dimaksud tidak boleh berhenti itu adalah berhenti total dan tidak ada lanjutannya. Tapi kalau masih berlanjut nggak apa-apa. Ya. Baik, masih ada lagi? Silakan. Di dalam surat Yasin itu ada ayat yang berbunyi wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Tafsir asy-syi'ra itu sendiri gimana Ustaz? Iya. Asy-syi'ra yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah syair atau lagu-lagu. Jadi Rasulullah itu walaupun ada satu ya, syairnya Rasulullah itu hanya satu ya.
Tapi Rasulullah itu bukan orang yang suka membuat syair-syair, bait-bait itu begitu, bukan. Ya. Atau seperti sang pujangga. Tapi semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu mengayat-ayat Al-Quran, walaupun ayat Al-Quran itu melebihi dari syair. Seperti contoh ayat yang kita baca tadi itu, surat yang kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dal semua, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bagi orang sastrawan itu melihat susunan bahasa yang seperti itu indah luar biasa. Ya. Tapi bukan syair. Ya. Wama yang bagilah, tidak layak bagi Rasulullah kok syair nembang-nembang itu nggak layak bagi Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah itu membuat syair seperti itu. Kalau Rasulullah nanti bikin syair, nanti orang akan berkata bahwa Al-Quran itu adalah syair, dan itu bukan syair. Ya. Gitu Pak ya. Ya. Saya kira cukup ya. Waktu sudah terlalu siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.